Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan membahas tentang materi pajak PPh pasal 21. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Rizky Amalia Putri, Deski Septiani, Nurlita Afriani, Tirza Zevania, dan Muhammad Zikri Fadilah. Ayo kita langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan bentuk apapun yang sehubung dengan pekerjaan. Dan di sini juga saya menjelaskan pemotongan PPh pasal 21 itu ada 5. Yang pertama, kegiatan atau pekerjaan bebas serta badan pemberi kerja. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, orang pribadi yang melakukan kegiatan pembayaran sehubung dengan penyerahan jasa. Yang keempat, dana pensiun badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Yang kelima, penyelenggaraan kegiatan. Objek pajak PPh pasal 21 yaitu penghasilan bagi pegawai tetap, baik berupa penghasilan tetap maupun tidak tetap, penghasilan dari penerimaan pensiunan secara teratur, penghasilan bagi korban PHK atau pensiunan yang diterima sekaligus, penghasilan bagi pegawai tidak tetap berupa upah, baik upah satuan, upah borongan, upah harian, dan upah bulanan. Penghasilan bagi bukan pegawai dapat berupa honor, upah, komisi, dan imbalan serupa. Penghasilan yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21, yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura, yaitu kenikmatan atau fasilitas yang tidak berupa uang. Yang ketiga, iuran pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, zakat yang diterima oleh pribadi. Yang kelima, beasiswa. Tarif pajak PPh pasal 21. Tarif progresif barunya ada 5 bagian. Yang pertama 5%. 5% itu dari Rp0 sampai 60 juta. Yang kedua 15%. 15% itu dari 60 juta sampai 250 juta. Yang ketiga 25%, yaitu dari 250 juta sampai 500 juta. Dan yang keempat 30%. 30% itu dari 500 juta sampai 5 miliar. Yang terakhir 35% itu 5 miliar. Penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP. Pengertiannya, besarnya penghasilan seorang wajib pajak yang tidak dapat dibebani oleh pajak atau disebut juga pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dalam penghitungan penghasilan tidak kena pajak. Tarif PTKP digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tidak kawin atau disebut dengan TK. Tidak kawin atau disebut dengan TK juga memiliki 4 tarif. Yang pertama TK0, TK1, TK2, dan TK3. TK0 sendiri memiliki tarif 54 juta. TK1 memiliki tarif 58 juta 500. TK2 memiliki tarif 63 juta. Dan TK3 memiliki tarif 67 juta 500. Tarif PTKP yang kedua adalah kawin atau disebut dengan K. Kawin atau disebut dengan K juga memiliki 4 bagian. Yang pertama K0, K1, K2, dan K3. K0 ini memiliki tarif 58 juta 500 dan K1 memiliki tarif 63 juta. Dan K2 juga memiliki tarif 67 juta 500 dan terakhir K3 memiliki tarif 72 juta. Tarif PTKP yang terakhir yang ketiga adalah kawin dengan penghasilan istri digabung atau disebut dengan K-1. Kawin dengan penghasilan istri digabung memiliki 4 bagian, yaitu K-1 strip 0, K1 strip 1, K1 strip 2, K1 strip 3. K1 strip 0 ini memiliki tarif 112 juta 500 dan K1 strip 1 memiliki tarif 117 juta dan K1 strip 2 memiliki tarif 121 juta 500 dan yang terakhir K1 strip 3 memiliki tarif 126 juta. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah pajak yang perlu dikeluarkan seseorang jika statusnya menjadi pegawai tetap atau menerima promosi. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto
500.000 sebulan atau setinggi-tingginya 6 juta setahun. Sedangkan biaya pensiun adalah biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur bagi penerima pensiun berkala. Bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto 200.000 sebulan atau setinggi-tingginya 2.400.000 setahun. Penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan yang dijadikan dasar dalam penghitungan PPh pasal 21 atau pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Perpajakan. PKP ini dihitung dari penghasilan kotor, kemudian dikurangi dengan upah yang bertujuan menjaga dan mengumpulkan penghasilan. Contoh kasus dari PPh pasal 21. Dr. Niko mulai bekerja pada awal tahun 2022 dengan penghasilan sebesar 10 juta per bulan. Status Dr. Niko sudah menikah belum mempunyai anak. Selain gaji, Dr. Niko memperoleh jaminan, salah satunya yaitu jaminan kecelakaan sebesar 0,24% dari gaji pokok yang telah disetahunkan, kemudian mendapat jaminan kematian 0,30% dari gaji pokok yang telah disetahunkan. BPJS Kesehatan 4% dari gaji yang telah disetahunkan. Dan Dr. Niko membayar sendiri BPJS Kesehatan dan jaminan hari tua sebesar 1% dan 2% dari gaji pokok yang telah disetahunkan. Dana pensiun sebesar 1.200.000 dan biaya jabatan 5%. Maka, berapakah perhitungan PPh 21 setiap bulannya? Pembahasannya. Jadi, dalam pembahasan yang pertama, di sini ada gaji pokok yang disetahunkan. Gaji pokok yang disetahunkan ini merupakan gaji pokok yang dikalikan dengan 12 bulan, yaitu 10 juta dikalikan dengan 12 bulan sebesar 120 juta. Kemudian kita bagi menjadi dua antara penambah dan pengurang. Dalam penambah ini merupakan jaminan yang diberikan oleh perusahaan, meliputi jaminan kecelakaan sebesar 0,24% dikalikan dengan 120 juta, sama dengan 288.000. Ada jaminan kematian sebesar 0,30% yang dikalikan dengan 120 juta, sama dengan 360.000. Setelah itu ada BPJS Kesehatan sebesar 4% dikalikan dengan 120 juta sama dengan 4.800.000. Kemudian ada pengurang. Pengurang ini merupakan tanggungan pribadi atau tanggungan yang kita bayar sendiri, yaitu ada BPJS Kesehatan sebesar 1% dari 120 juta sama dengan 1.200.000. Kemudian ada jaminan hari tua sebesar 2% dikalikan dengan 120 juta sama dengan 2.400.000. Kemudian ada dana pensiun sebesar 1.200.000. Kemudian ada biaya jabatan yaitu 5% dikalikan dengan 120 juta sama dengan 6 juta. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungannya. Dalam perhitungan ini setelah kita mencari gaji pokok yang disetahunkan itu, yaitu 10 juta dikalikan dengan 12 bulan sama dengan 120 juta. Kemudian kita masuk dalam penambah. Dalam penambah ini meliputi jaminan kecelakaan sebesar 288.000, kemudian jaminan kematian sebesar 360.000, dan BPJS Kesehatan sebesar 4.800.000. Kemudian kita jumlahkan menjadi 5.448.000. Dan di sini gaji pokok yang telah disetahunkan kemudian ditambah dengan jumlah hasil penambah tadi menjadi 125.448.000. Kemudian hasil yang tadi merupakan gaji bruto atau penghasilan bruto. Kemudian kita masuk ke dalam pengurang. Dalam pengurang ini meliputi BPJS Kesehatan sebesar 1.200.000, jaminan hari tua sebesar 2.400.000, dana pensiun sebesar 1.200.000, kemudian biaya jabatan sebesar 6 juta. Kemudian kita jumlah menjadi 10.800.000. Setelah itu penghasilan bruto ini kita kurang dengan pengurang tadi, yaitu hasilnya menjadi 114.648.000. Hasil tersebut merupakan penghasilan neto setelah disetahunkan. Setelah itu, kita baru masuk dalam PTKP. Dalam PTKP tersebut, Dr. Niko merupakan
orang yang sudah menikah namun belum mempunyai anak atau tanggungan, yaitu menjadi K0. Dalam di situ tarifnya yaitu adalah 58.500.000. Penghasilan neto setelah disetahunkan itu kemudian dikurangkan dengan PTKP menjadi 56.148.000. Hasil tersebut menjadi PKP atau penghasilan kena pajak. Setelah itu baru kita masuk dalam tarif PPh 21. Karena hasilnya 56.148.000 tidak melebihi 60 juta, maka kita menggunakan tarif yang 5%. Jadi 5% dikalikan dengan 56.148.000 sama dengan 2.807.400 perak per tahun. Untuk per tahun. Sementara yang ditanyakan tadi adalah setiap bulannya, maka kita mencari PPh 21 per bulan. 2.807.400 dibagi menjadi 12 bulan sama dengan 233.950 perak per bulan. Segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih.